Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aslianti Faronabila dengan NIM 21050097409 dari kelas PTI 2021A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian infrastruktur jaringan. Menurut Drake menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem atau bangunan fisik yang menyediakan fasilitas transportasi pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain. Menurut aturan yang tertulis pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan atau kegiatan pengelolaan atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pemanfaatan infrastruktur. Sehingga yang dimaksud dengan infrastruktur jaringan adalah skala aset fisik yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan jaringan komputer. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, infrastruktur jaringan dibedakan menjadi dua macam, yakni jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan terpusat atau centralized network, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Yang kedua adalah jaringan terdistribusi atau distributed network. Jaringan ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung untuk suatu sistem jaringan. Perbedaan jaringan terpusat dan terdistribusi dapat dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari jaringan terpusat yakni standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Sedangkan kekurangan jaringan terpusat, yakni bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi, pelayanan yang kurang fleksibel, dan bila kinerja kerja CPU sangat besar, maka unjuk kerja sistem akan turun dan melemah. Kemudian kelebihan jaringan terdistribusi, yakni mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem, dapat menambah komponen secara individu, susunan sistem bisa disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan, dan pemeliharaan data lebih mudah. Sedangkan kekurangan jaringan terdistribusi, boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat, dan membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Berikut adalah foto dari data center. Apa sih data center itu? Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan data dalam skala besar. Biasanya data center juga digunakan sebagai tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Data center sendiri berperan sebagai repositori terpusat bagi kepentingan suatu institusi. Dasar dari infrastruktur jaringan adalah internet. Internet merupakan hubungan antara berbagai macam komputer serta jaringan, di mana tiap komputer maupun jaringan memiliki sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Dengan kata lain, internet juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa komputer.
Jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu wireless network dan wired network. Yang pertama, jaringan nirkabel atau wireless network merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Pada jaringan wireless tidak memerlukan kabel dalam menghubungkan antar komputer, karena pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Yang kedua, wired network atau jaringan kabel yang merupakan komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN, sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Jaringan dibedakan menjadi beberapa jenis. Jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya. Yang pertama, LAN atau Local Area Network, contohnya jaringan rumahan, jaringan kantor. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disingkat MAN, contohnya jaringan antar gedung. Dan yang terakhir, WAN atau Wide Area Network, contohnya jaringan seluruh dunia, seperti internet. Jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yakni intranet yang bisa diakses untuk kalangan internal dan internet yang bisa diakses oleh publik. Jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada dua, ad hoc dan infrastruktur. Topologi jaringan. Topologi merupakan tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi pada perangkat yang berbeda. Adapun jaringan berdasarkan siaran atau castingnya dibagi menjadi tiga, yakni unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, dan broadcast 1 ke semua. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi jaringan bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Topologi bus mempunyai beberapa karakteristik, yaitu biaya yang murah dalam instalasi, proses instalasi mudah dan sederhana, not dihubungkan secara serial pada kabel, dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator, tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor. Jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down. Kelebihan dari topologi bus: yang pertama, sistem topologi yang sangat sederhana, kedua, biaya yang lebih murah, dan membutuhkan kabel yang sedikit. Sedangkan kekurangan topologi bus yakni tidak cocok untuk penggunaan pada trafik yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, dan koneksi lebih lambat daripada topologi yang lain. Topologi yang kedua adalah topologi star. Topologi ini memiliki bentuk yang sama seperti bintang. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di sekolah. Berikut adalah karakteristik topologi star. Yang pertama, semakin banyaknya perangkat user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun. Setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Topologi star mudah untuk dikembangkan. Jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik, dan kabel UTP sebagai media transmisi. Kelebihan dari topologi star yakni mudah dalam pengembangan suatu jaringan, minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Sedangkan kekurangan topologi star, topologi ini hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub, biaya yang relatif mahal, jumlah port yang terbatas pada hub. Kemudian topologi yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Karakteristik topologi ring antara lain adalah titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin.
Tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak, maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan itu. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Kelebihan dari topologi ring, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data, data mengalir dalam satu arah, kualitas aliran data lebih cepat, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Kekurangan dari topologi ring, sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau, dan apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Karakteristik dari topologi mesh yakni susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Dan jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance. Kemudian kelebihan topologi mesh, keuntungan memiliki backup jalur. Yang kedua, troubleshoot yang mudah. Sedangkan kekurangan topologi mesh adalah topologi ini memerlukan biaya yang mahal, instalasi dan maintenance yang pada topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Kelebihan dari topologi tree yakni mudah untuk troubleshooting pada topologi tree, mudah melakukan retopologi. Sedangkan kekurangan pada topologi tree yakni memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Yang terakhir, topologi hybrid. Topologi ini terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara topologi tree, star, dan mesh. Kelebihan dari topologi hybrid sendiri adalah dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Sedangkan kekurangan topologi hybrid adalah memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahan yang cukup rumit, dan instalasi dan konfigurasi yang rumit. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.